Baik, selamat siang teman-teman semuanya. Dalam video hari ini kita akan ngebahas terkait Komisi Yudisial, yang mana lebih lengkapnya ini adalah urgensi perluasan kewenangan Komisi Yudisial sebagai pengawas hakim konstitusi. Oleh karena itu, di sini mungkin ada beberapa pertanyaan terkait judul tersebut yang tadi, urgensi perluasan kewenangan KY sebagai pengawas hakim konstitusi, yang akan saya jabarkan sebagai moderator di sini. Pertanyaan-pertanyaannya, lalu mungkin teman-teman di sini nanti bisa jawab ya. Oke, kita langsung masuk aja ke inti pembahasan kita tentang Komisi Yudisial. Pertanyaan pertama itu adalah sebenarnya apa itu Komisi Yudisial, dan apakah Komisi Yudisial itu menjalankan fungsinya itu sebagai apa? Dan Komisi Yudisial ini dianggap lembaga yang berdiri sendiri atau bukan sih sebenarnya, kayak gitu. Ada yang mau jawab, teman? Oke, mau jawab. Oke, buat pertanyaan yang pertama, eh, gini, setelah perubahan keempat pada Undang-Undang NRI 1945, terjadi penambahan lembaga peradilan dengan masuknya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan penafsir konstitusi. Komisi Yudisial muncul sebagai lembaga pengawas independen terhadap hakim-hakim di lingkungan peradilan. Meskipun Komisi Yudisial tidak secara langsung menjalankan kekuasaan kehakiman, keberadaannya tetap terkait erat dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Nah, menurut Jimli Asidik, tujuan pembentukan Komisi Yudisial dalam sistem peradilan Indonesia adalah untuk memberikan kendali kepada publik dalam proses pengangkatan hakim, menilai kinerjanya, dan dalam beberapa kasus memberhentikannya dari jabatan di luar struktur formal parlemen. Semua ini bertujuan untuk menjaga dan melestarikan kehormatan, martabat, dan perilaku hakim guna mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Untuk mencapai hal ini diperlukan otoritas pengawas yang independen terhadap hakim itu sendiri. Sekian, Mo. Baik, terima kasih Muhammad Haikal Kalfi. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan di sini, sebenarnya apa sih yang melandasi perubahan dari kewenangan Komisi Yudisial dalam yang awalnya itu pengawasan terhadap Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi? Mungkin teman-teman ada yang mau jawab terkait hal ini? Ya, saya boleh. Ya, ya, silakan. Jadi pertama-tama kita lihat dulu Komisi Yudisial ini sebenarnya peranannya sebagai apa dalam negara. Komisi Yudisial ini memiliki peran yang cukup sentral di dalam kerangka sistem peradilan di Indonesia. Terus Komisi Yudisial memiliki hak untuk mengusulkan calon hakim agung kepada DPR. Hal ini didasarkan pada pasal 24A ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sampai saat ini belum terdapat lembaga negara yang melaksanakan pengawasan eksternal terhadap Mahkamah Konstitusi. Keadaan ini memunculkan potensi resiko signifikan di mana Mahkamah Konstitusi dapat menjadi lembaga superbadi dan memiliki potensi untuk melampaui batas wewenangnya. Sehingga KY ini dibentuk untuk membatasi atau untuk menjaganya check and balances di antara lembaga-lembaga peradilan di Indonesia. Ini sekian. Baik, terima kasih. Lalu kita pertanyaan selanjutnya, tadi kan apa yang melandasi perubahannya. Sekarang pertanyaannya adalah mengapa perlu ada perubahan-perubahan tersebut dalam kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan Mahkamah Konstitusi sendiri. Teman-teman ada yang mau jawab mungkin? Izin menjawab, Mo. Jadi, sebelumnya pengawasan terhadap hakim konstitusi dilakukan oleh Komisi Yudisial atau KY. Namun, Mahkamah Konstitusi memandang hal ini bertentangan dengan UUD 1945 karena kewenangan MK sebagai lembaga peradilan menjadi tidak dapat mewujudkan sifat independensi dan imparsialitasnya. Oleh karena itu, perubahan dalam kewenangan KY diperlukan untuk memastikan bahwa pengawasan terhadap hakim konstitusi tidak mengganggu independensi MK. Selain itu, perubahan ini juga dapat memperkuat check and balances dari kekuasaan kehakiman yang merdeka, sekaligus mewujudkan peradilan yang bersih dan berintegritas. Dengan demikian, perubahan dalam kewenangan saya diharapkan dapat memastikan bahwa pengawasan terhadap hakim konstitusi dilakukan secara efektif tanpa mengorbankan independensi dan imparsialitas MK. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya,
Lalu jika seperti itu, siapa yang mengawasi hakim MK pada saat ini? Mungkin teman-teman ada mau jawab? Izin masuk, Mo. Pada awalnya, pengawasan terhadap hakim konstitusi berada di bawah kewenangan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawasan eksternal, mulai dari hakim di bawah Mahkamah Agung, hingga hakim Mahkamah Konstitusi. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 005 PUU strip 4 Romawi _ 2006 mengubah dinamika ini. Putusan tersebut membatasi kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim konstitusi. Dewan Etik Mahkamah Konstitusi kini menjadi lembaga pengawasan harian terhadap hakim konstitusi setelah terjadinya kekosongan hukum akibat pembatalan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Saat ini terdapat dua sistem pengawasan di dalam tubuh MK, yaitu Dewan Etik Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sekian. Terima kasih, Mo. Baik, terima kasih. Lalu tadi kan disebut juga bahwasanya ada MK-MK. Memangnya apa itu MK-MK dan mengapa perlu adanya MK-MK terhadap Mahkamah Konstitusi? Ada yang jawab, teman-teman mungkin? Ya, saya izin jawab. MKMK itu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Itu lembaga yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga, menegakkan kehormatan dan juga kode etik hakim konstitusi. Keberadaan Majelis Kehormatan ini diatur oleh Pasal 1 Angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi PMK MK. Baik, terima kasih. Berarti tadi kan adanya MK-MK terhadap MK ini untuk menggantikan Komisi Yudisial. Lalu pertanyaan berikutnya, jika seperti itu, apa tugas dan wewenang Komisi Yudisial saat ini ketika udah ada MK-MK ini? Oke, mungkin izin menjawab ya, Mo ya. Mungkin untuk tugas dan wewenang Komisi Yudisial saat ini tuh sangat erat dengan namanya batasan fungsional. Jadi dengan adanya kewenangan ini, Komisi Yudisial itu bertanggung jawab atas pengangkatan hakim agung dan pemeliharaan integritas, kehormatan, serta juga perilaku hakim. Jadi keseluruhan tugas ini menunjukkan bahwa peran dari Komisi Yudisial ini tidak hanya berkaitan dengan proses pengangkatan hakim, namun juga mencakup pemeliharaan integritas dan kewibawaan hakim, yang menjadikan sebagai suatu lembaga yang berperan penting dalam menjaga martabat dan kehormatan peradilan di Indonesia. Mungkin segitu aja, Mbak. Oke, baik, terima kasih. Jadi mungkin di sini ada pertanyaan selanjutnya. Menurut saudara-saudara di sini, Komisi Yudisial ini sebenarnya telah menjalankan tugas dan wewenangnya secara efektifkah saat ini atau gimana? Ada yang mau jawab mungkin? Mungkin izin jawab, Mo. KY belum menjalankan tugasnya secara efektif. Beberapa masalah yang dihadapi KY antara lain itu adalah kurangnya jumlah pengawas yang tidak sebanding dengan jumlah orang yang diawasi, minimnya sarana dan prasarana, serta selain itu terdapat juga kritik terhadap upaya KY untuk memperluas kewenangannya hingga pada seleksi calon hakim yang dianggap melebihi tugas utamanya. Dalam konteks ini, penguatan KY dinilai mendesak untuk memastikan efektivitasnya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Mungkin sekian jawabannya, Mo. Baik, apakah Komisi Yudisial benar-benar memerlukan perluasan ke depannya? Dan berikanlah saran saudara terhadap lembaga Komisi Yudisial ke depannya. Izin ngejawab, Mo. Ya, silakan. Kalau berdasarkan hasil penelusuran, nggak ada konsensus yang jelas mengenai apakah Komisi Yudisial perlu diperluas di masa depan. Namun ada beberapa saran untuk masa depan Komisi Yudisial. Salah satu sarannya adalah untuk memperkuat peran Komisi Yudisial dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim serta perilaku mereka. Selain itu, komisi dapat bekerja untuk meningkatkan kemampuan teknis operasionalnya dalam memantau proses pengadilan dan menginvestigasi para hakim. Izin menambahkan untuk pertanyaan yang terakhir yang soal saran, yaitu yang pertama mungkin evaluasi kebutuhan perluasan berdasarkan tuntutan perkembangan hukum dan sosial. Lalu yang kedua, fokus pada transparansi dan akuntabilitas institusi. Ketiga,
perkuat perkembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kompetensi. Dan yang terakhir ada terapkan sistem pemantauan kinerja dan evaluasi secara berkala. Mungkin sekian sih soal dari saran dari saya. Sini moderator izin menyimpulkan bahwasanya Komisi Yudisial itu awalnya sebenarnya itu mengawasi Mahkamah Agung, Hakim Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Namun karena ada ya tadi putusan MK, untuk Mahkamah Konstitusi sendiri saat ini diawasi oleh MK-MK, yang mana itu di luar dari tanggung jawab Komisi Yudisial sekarang. Urgensi pertama yaitu mungkin karena tadi ada yang jawab check and balances segala macam. Mahkamah Konstitusi ini perlu diawasi secara oleh satu lembaga secara satu keutuhan saja. Baik, mungkin karena sudah tidak ada lagi dan sudah aman, mungkin sekian pembahasan hari ini. Terima kasih teman-teman.